dan remaja HKBP Limo. Apa kabar? Kak Ocha, apa kabar? Baik, Kak. Adik sekolah minggu juga di rumah dalam keadaan sehat ya. Iya, pada hari ini sebelum kita memulai ibadah online sekolah HKBP Limo, pada hari ini ada Kakak Ocha dan Kakak Yuni, juga ada abang-abang kita juga pemusiknya, ada Abang Joshua, Abang Peter, Abang Jericho, dan ada Abang Pamir juga yang ikut serta melangsungkan ibadah online sekolah minggu HKBP Limo ini. Kita akan berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Kakak Ocha. Adik-adik di rumah, sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami mau melakukan ibadah online ini ya Bapak. Pimpin Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua Tuhan, berkati adik-adik di rumah ya Bapak, berkati semuanya yang mendengarkan ya Tuhan kebaktian online ini, supaya dia bisa ya Tuhan menjadi anak yang terang, anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mulai kebaktian ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya Kakak Ocha semangat? Semangat dong. Adik-adik sekolah minggu di rumah juga semangat ya. Kita akan bernyanyi satu lagu, yaitu adalah Hanya Satu Jalan ke Surga. Iya Kak Yud. Sekolahan kakak masih ada tetap muka nggak Kak? Iya, masih jarak jauh Kak Yud karena ada pandemi gini. Iya, masih tambah banyak ya Kak ya? Iya. Jadi adik-adik di rumah juga tetap semangat belajarnya ya, karena kalian adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus HKBP Limo ini. Dan kakak berharap sama kalian harus semuanya menjadi anak yang cerdas. Betul, jangan takut sama iblis ya Kak. Iya. Seperti lagu kita hari ini adalah dong dong dong, tolong dong dan sayang aku disayang Tuhan. Oke, sama-sama ya, di sekolah sama ya. Semangat ya adik-adik. Ada iblis di bawah kolong.
Iya, di sekolah minggu HKBP Limo yang ada di rumah, kakak dan kakak Ocha juga beserta guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun mulai dari sekolah minggu dalam 2 minggu ini ya kak ya? Iya. Dari minggu kemarin sama minggu ini, semoga panjang umur, sehat selalu, dan menjadi anak yang baik dan patuh mendengarkan orang tua ya kak? Iya, amin kakak. Jadi harus semangat ya kak ya. Tuh. Nah di sekolah minggu juga ada yang memberikan puji-pujian. Boleh loh, boleh hubungin abang dan kakaknya. Bilang aja kak, aku mau ngisi puji-pujian nih, boleh nggak? Pasti dibolehkan ya kak? Iya, sangat boleh kakak Yun. Jadi kalian harus mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan sama kalian. Baik dalam bernyanyi, baik dalam puisi, apa aja kembangkan ya. Jadi nanti dalam seni juga Anda bisa dapat makan dari situ ya Kak Yun ya. Betul Kak Ocha. Nanti kita atur ya jadwalnya di sekolah minggu. Iya, hari ini kita akan memulai firman Tuhan kita. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik. Jangan lupa diambil. Sekarang kita akan mau mendengar firman Tuhan yang dipimpin oleh Kakak Ocha dan Marta. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dengan perikop kita hari ini, yaitu adalah Tuhan adalah Gembala. Sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Hadirlah Bapa di hati kami masing-masing, di hati adik-adik di rumah, semua orang yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, supaya bisa diubahkan ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami mulai. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapin ya Alkitabnya adik-adik. Nah, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang ditulis dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 dengan perikop Gembala yang baik. Nah, sekarang kakak bacakan buat kita semua adik-adik, tapi adik-adik di rumah ikuti dengan baik ya. Begini bunyi firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18.
akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adik-adik sekolah minggu, kita sekarang ditemani oleh Marta. Halo Marta. Ayo Marta, sapa dulu dong teman-teman di rumah. Halo teman-teman, apa kabar? Ya, apa kabar adik-adik di rumah? Pasti luar biasa ya. Nah, perikop kita pada hari Minggu ini, gembala yang baik. Nah, kakak mau tanya nih sama si Marta. Marta, apa ya itu domba? Domba itu hewan kan, Kak? Iya, domba itu hewan ada di rumah. Ya, berapa sih kakinya ya Marta ya? Kakinya itu ada 4. Iya, kakinya ada 4. Warna domba itu biasanya warnanya apa ya? Putih, Kak. Iya, pintar adik-adik. Nah, tapi di dalam firman Tuhan pada hari ini, domba itu maksudnya adalah lambang daripada manusia. Manusia itu sendiri ya Marta ya. Oke Marta, pertanyaan yang kedua. Gembala itu siapa ya Marta ya? Gembala itu Tuhan Yesus, Kak. Iya, pintar. Tepuk tangan dong buat Marta dan adik-adik di rumah bisa menjawab. Jadi gembala itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, di sini di ayat 11 selalu dikatakan di ayat 11 tadi, akulah gembala yang baik. Nah, jadi aku itu maksudnya adalah siapa tadi Marta? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Jadi adik-adik di rumah, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Nah, tadi di situ dikatakan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Nah, domba-domba tadi siapa yang kakak bilang Marta? Domba itu kita ya, Kak? Iya, pintar. Adik-adik horong 1, 2, 3, 4, praremaja, semua yang ada di dunia, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, jadi Marta, kakak mau tanya nih, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk manusia atau domba-domba tadi, di mana ya Marta kejadiannya? Gimana itu, Kak? Coba adik-adik di rumah, si Marta tidak tahu nih, bantu dong. Coba Marta pikir-pikir lagi, Tuhan Yesus disalibkan di mana ya? Gimana, Kak? Iya, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Iya, terus Yesus disalibkan, setelah disalibkan dikuburkan, bangkit pada hari apa ya Marta? Yang ketiga, Iya, hari apa itu?
Iya, pas hari Paskah Yesus mati terus bangkit kembali pada hari Minggu. Jadi Yesus itu mengalahkan maut itu sendiri. Itu maksudnya tadi memberikan nyawa. Nah, itulah gembala yang baik. Nah, kalau gembala upahan tadi, ketika ada misalnya nih harimau atau singa gini Marta datang, dia menerkam domba-domba tadi. Nah, yang menjaga itu pasti lari. Karena dia bukan Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus itu Marta, dia mengenal domba-dombanya. Jadi Marta dikenal oleh Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah juga dikenal oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah memilih adik-adik di rumah menjadi muridnya, menjadi dombanya. Nah, tepuk tangan dong Marta buat Tuhan Yesus. Iya, jadi Tuhan Yesus itu sangat baik. Jadi Tuhan Yesus itu mengenal domba-dombanya. Jadi ketika adik-adik di rumah nih orang satu, aduh aku lapar, Tuhan Yesus tahu. Langsung nanti dikasih makan sama mamanya. Nah, yang menggerakkan itu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Oh, anakku makan. Nah, gitu. Nah, kalau ada misalnya dombanya yang misalnya dia sudah lapar, sudah haus, nah langsung Tuhan Yesus kasih minum. Makanya tadi lagu kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kita imani ya Marta ya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus menjadi gembala kita, yakini, imani, kita tidak akan kekurangan. Karena dia sudah menyiapkan semua apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Misalnya nih adik-adik, sekarang kan mau ujian UTS ya Marta ya? Ujian ya Kak? Iya, UTS tengah semester. Jadi nanti guru memberikan ulangan itu lewat kamu di rumah Marta. Nah, dituntut di sini adik-adik di rumah juga harus jujur, ya. Tidak boleh melihat buku. Jadi dijawab. Pelajari dulu ya Marta ya UTS-nya, belajar dengan baik, nanti bisa dijawab dengan baik. Nah, itu ya. Jadi di sini di ayat 14 diulangi lagi sama Tuhan Yesus Marta. Kakak baca ya, adik-adik juga kita ulangi ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, jadi Marta, Tuhan Yesus itu mengenal si Marta. Yesus itu tahu rambut Marta berapa. Coba, bisa nggak Marta hitung rambutnya berapa? Banyak Kak, aku nggak bisa hitung. Iya, tiap hari kita sisiran, rambutnya pasti gugur ya. Iya Kak. Tapi Tuhan Yesus tahu jumlah rambut kita itu tahu Marta. Jadi dia mengenal pribadi kita. Makanya kita harus selalu takut akan Tuhan. Jadi kalau mau nyontek nih, aduh Tuhan saya nggak mau nyontek gitu ya Marta ya. Untuk UTS nanti. Jadi kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan dia memberikan nyawanya buat kita. Nah, hanya Yesus Allah, anak Allah yang tunggal, yang mau memberikan nyawanya untuk manusia, untuk domba-dombanya. Di luar daripada Tuhan Yesus tidak ada. Ya, jadi kita udah tepat nih adik-adik di rumah. Kita sudah mempunyai Yesus, tetap pegang Tuhan Yesus itu. Jangan sampai dilepas, ya adik-adik. Jadi damai sejahtera, damai yang sesungguhnya adalah damai daripada Tuhan Yesus. Nah, ada juga di Mazmur adik-adik. Coba kita buka Mazmur 100 ayat 3. Ayo adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya ya. Kita baca Mazmur 100 ayat 3. Jadi cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Nih kakak baca ya, adik-adik di rumah diikuti, Marta juga ikuti ya. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalanya. Nah, jadi Tuhan yang menjadikan kita. Jadi dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma di tubuh ibu kita masing-masing, kita sudah dipilih. Nah, karena dibuat di situ, Tuhan yang menciptakan kita. Nah, jadi jangan kamu buat menyia-nyiakan dirimu, kamu tidak taat akan Tuhan. Adik-adik di rumah, terutama anak-anak ibu nih, anak adik-adik yang pra remaja, yang masih rentan ya, masih egonya tinggi, tetap ya sayang ya, harus takut akan Tuhan. Tidak boleh melawan orang tua. Iya Marta. Titah keberapa ya Marta itu? Titah kelima, Kak. Iya, titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi ingat kalian ya, di Mazmur 103 itu, dialah yang menjadikan kita, yang menciptakan manusia. Jadi kita ini adalah milik Allah, gambar Allah itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menyakiti sesama manusia. Baik dia tidak seiman dengan kita harus mengasihi itu. Jadi kalau ada nih yang menyakiti, mungkin kamu dibully dalam sosial media, ya bisa. Dalam keluarga juga bisa ya Marta ya, bullying itu terjadi ya. Tapi ketika kita sudah megang Yesus, itu tidak bisa ada lagi. Tetap kita, lo siapa? Gue kan anak Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Harus begitu ya adik-adik di rumah ya. Jadi kalau pelajarannya mungkin agak susah, mamanya ditanya tidak tahu matematikanya, tidak tahu bahasa Indonesianya, karena kita tidak bertemu dengan guru, ya berdoa sama Tuhan. Tuhan nanti pasti ajari, gitu ya Marta ya. Nah, jadi di ayat yang terakhir yang kakak tekankan buat kita, tadi kan sudah dikatakan gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kenapa dia sampai mau menjadi manusia coba? Jadi Yesus itu berwujud manusia, merasakan sakit, merasakan lapar, ya, untuk menebus dosa manusia itu sendiri. Padahal zamannya hidup Tuhan Yesus, lahir Tuhan Yesus, sudah banyak manusia Marta, termasuk raja. Ada di situ kerajaan siapa ya Marta ya? Ayo, waktu lahir Tuhan Yesus, ada raja yang mau mengejar Tuhan Yesus, yaitu Raja Herodes. Nah, sewaktu dia disalibkan juga sudah ada suatu kerajaan. Kerajaan apa ya Marta? Apa, Kak? Ya, raja ada di situ, Raja Pilatus ya. Banyak sudah raja dan banyak sudah melihat itu, tapi banyak juga yang tidak percaya. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak melihat kejadian itu lagi, tapi kita harus percaya. Oke. Nah, kenapa sampai bisa begitu ya Tuhan Yesus itu ya? Karena kita lihat, ayo adik-adik di rumah, buka lagi Alkitabnya di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ayo adik-adik di rumah, dibuka ya Alkitabnya. Marta, dengarkan ya. Adik-adik di rumah, fokus ya sayang. Biar kakak baca nih, atau kalian ikuti juga. Kenapa sih Yesus itu sampai mau disalibkan, sampai nyawanya diberikan buat kita untuk menebus kita. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang, ya udah kita mati terus. Mau ya, kita berada di mana Marta? Di sorga apa di neraka? Di surga, Kak. Iya, kalau Tuhan Yesus sudah datang, kita akan berada di surga dan harus kita imani. Nih, biar kalian kita tahu ya, kakak akan baca Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, itulah ayat yang terakhir adik-adik di rumah. Jadi
karena kasih. Coba, begitu besar kasih Allah buat kita. Jadi kita semua yang sudah mengenal Yesus, kakak harap jangan ada lagi yang berpaling, jangan ada yang main-main. Selama di rumah adik-adik, kalian harus rajin baca Alkitab. Misalnya satu hari nih 2 pasal, bisa ya Marta ya? 2 pasal baca. Oh Tuhan, hari ini aku baca ini. Nah besoknya baca. Jadi kamu teratur baca Alkitab itu, sehingga Tuhan menutup bungkus dengan darahnya yang kudus, sehingga apapun pandemik yang datang semua akan ditengking oleh Tuhan Yesus. Nah sampai di sini bunyi firman Tuhan adik-adik. Nah kakak akan mengasih tugas ya. Nih dengarkan ya adik-adik di rumah tugasnya. Tugas untuk orang 1 dan 2. Nih Marta tugasnya. Jadi nanti kalian lukis dalam satu buku di atasnya Tuhan Yesus Gembala yang baik. Kemudian kalian gambar salibnya, gambar salib. Kemudian dipegang sama adik-adik, difoto ya keluarga. Ada papa, ada mama di situ difoto. Nanti dikirim ke grup sekolah minggu ya, ke kakak sekolah minggu ya Marta ya. Paham gak Marta PR-nya? Iya, jadi gembala itu ikut orang tua kita adik-adik di rumah. Ya, tidak hanya adik-adik sekolah minggu. Nah, supaya nanti dikirim ya. Oke, itu untuk tugas orang 1 dan 2. Nah, tugas orang 3 dan 4 yaitu menghafal Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yang tadi itu ya adik-adik ya. Kemudian orang pra-remaja, kalian menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Nah, nyanyikan baru nanti kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke, sampai di sini ya Marta ya. Oke, sudah selesai firman Tuhan. Adik-adik di rumah, semoga firman Tuhan yang kita dengar, siapapun yang mendengarkannya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diutamakan Tuhan. Adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadi berita dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik di rumah, mulai dari orang 1, 2, 3, 4 dan pra-remaja ya Tuhan. Berkati orang tua dan berkati guru sekolah minggu ya Tuhan. Mampukan kami menjadi pengikut-Mu ya Bapa yang setia dan taat kepadamu. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, sekarang kita mau persembahan. Disiapin persembahannya ya sayang. Nah, persembahan itu dibuat di tangan kanan. Nah, nanti dikumpulkan ke gereja ya, melalui sintua masing-masing. Sekarang kita bernyanyi lagu persembahan buat Tuhan di Son Adong Hubuan Tuhan. kebaktian kita. Sekarang kita tutup dengan doa Bapa kami. Adik-adik di rumah juga bersikap doa ya.
lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, 1, 2, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa.